Welcome to my channel, Ellen Go. Inilah Museum Bala Putradewa. Sudah lama saya cari-cari, ternyata sudah dipindah. Dulu waktu saya kecil, sering sekali mama saya ajak saya jalan-jalan kaki sore-sore ke museum ini yang dulu letaknya dekat Sekanak. Sekarang sudah pindah. Nah, inilah dia nih. Masih ingat dengan batu-batu megalitikum ya, yang sudah tua sekali. Bentuknya unik, ada seperti orang yang sedang berguling. Dan ini rumah limas namanya, terdapat di uang 10.000. Nah, ini bentuk rumah limas aslinya. Sekarang ada di Demang Lebar Daun. Ini konon rumah dari seorang pangeran. Rumahnya Palembang itu bentuknya panggung. Nah, besar dan berundak ya. Ini masih ada barang-barang zaman dulu. Papan dan itu berundak, namanya kijing. Dan ini ada seperti karpet yang dibuat dari rotan. Palembang juga terkenal dengan rotannya. Zaman dulu itu banyak sekali rotan dibuat jadi kursi, tas, segala macam. Dan ini warna-warnanya merah dan kuning keemasan. Kalau kita lihat kursi-kursinya ataupun lemarinya itu mirip-mirip dengan di furniture yang ada di Forbidden City. Nah, ini dia nih, ada kuning, ada merah, warna khas Palembang. Sepanjang hari tidak berhenti, walau zaman sini. Dan di gedung ini juga ada Melaka Historic Gallery ya. Jadi Galeri Malaka Bandaraya. Di sini banyak baju-baju yang sama dengan maksudnya untuk rumpun Melayu. Jadi Sumatera itu banyak berhubungan dengan Malaysia. Nah, ini dia nih, jadi banyak sekali. Nah, ini adalah museum untuk alat-alat pertukangan ataupun dapur. Dan ini rumah-rumah dan batu-batu yang didapat di daerah perkampungan ya dari Palembang. Dan ini adalah koin-koin yang didapatkan dari kapal-kapal yang pecah. Sampai sekarang pun di daerah Sungsang, perairan dekat Palembang itu masih banyak ditemukan barang-barang dari kapal-kapal yang pecah dari Cina. Sekarang dari Palembang Ilir kita melewati jembatan Ampera menuju ke Palembang Ulu, melewati Sungai Musi. Dan Sungai Musi ini sejak dari zaman dulu merupakan lalu lintas air. Di pinggir-pinggir banyak rumah-rumah, ada yang dari rakit ataupun panggung. Sekarang kita sudah berada di Palembang Ulu. Dan di sini masih banyak rumah-rumah Palembang yang model panggung zaman dulu. Tapi sekarang sudah banyak juga yang sudah tidak ada lagi. Ada juga yang sudah direnovasi. Sekarang kita mau menuju ke rumah saudagar kaya Ong Buncit zaman dulu yang sudah berusia 300 tahun. Sebenarnya rumah itu bisa juga melalui kapal. Nah, ini dia nih, tanda rumah Ong Buncit, saudagar
zaman dulu. Nah, ini bisa dari sungai, tapi kami melalui darat. Rumah Ong Buncit ini menjadi salah satu destinasi sejarah di Palembang. Dulu beliau adalah orang kaya, saudagar kaya di Palembang. Dan ini rumahnya sudah jadi destinasi utama wisata. Dan kalau kita dari sungai pun bisa, tapi kami jalan dari belakang, melewati rumah-rumah kuno tadi. Nah, ini dia rumahnya, rumah rakit kalau zaman dulu ya. Dulu di sini katanya masih ada air, tapi lama-lama makin kering, makin kering. Seperti yang kita lihat tadi, rumah-rumah panggung itu sebenarnya bawahnya dulu rawa-rawa, tapi sekarang jadi kering. Dan inilah rumahnya. Dan di sini juga kamar-kamarnya tuh bagi orang yang ingin merasakan tinggal di rumah dekat sungai ini bisa menginap di sini dengan membayar Rp500.000 per malam. Banyak juga orang-orang yang menginap di sini mau merasakan suasana. Dan rumah ini sudah berusia 300 tahun. Banyak ornamennya yang berasal dari zaman dulu masih terpelihara. Dan ini adalah gambar-gambar foto pemakaman zaman dulu. Dan ini adalah kata-kata mutiara yang dilukis di pintu. Pasti sangat bijaksana isinya kalau kita bisa baca ya. Dan selanjutnya kami menuju ke rumah Kapitan yang menjadi perkampungan etnis Tionghoa pertama di Palembang. Terdiri dari 3 rumah yang besar. Dan ini adalah ruang pertama, sama banyak warna keemasan dan juga merah-merah ya. Ini rumahnya besar sekali. Ada selasar di luar, duduk-duduk di senja hari sangat indah melihat matahari terbenam di tepian Sungai Musi. Jadi ini tidak jauh dari Sungai Musi, karena pada zaman dahulu Sungai Musi itu dianggap sebagai jalan raya. Orang-orang menggunakan perahu, kapal, bahkan Cheng Ho pun pernah ke Sungai Musi. Dan ini foto zaman dulu ya, pengantin dengan kerabatnya, semuanya dengan pose yang tertib, belum ada dengan pose bebas. Dan ini adalah rumah di bagian belakang. Seperti umumnya rumah-rumah Tionghoa, tengahnya itu selalu tidak ada atap, jadi langsung menghadap ke langit, yang dibuat untuk duduk-duduk pada waktu festival bulan. Dan di bawahnya itu kolong, biasanya dijadikan perumahan asisten. Dan ini besar sekali tempatnya. Sebagian masih asli. Dan selanjutnya kami balik lagi ke Palembang Ilir ya, untuk makan durian. Zaman saya kecil durian itu banyak dijual di tepi sungai, tapi sekarang mereka bikin stand-stand seperti ini, seperti di Malaysia ataupun Singapura. Orang-orang datang di sini, makan di sini, karena kebanyakan yang pelancong-pelancong itu tidak bisa membawa durian ke hotel, jadi mereka makan di sini. Jadi itulah dunia yang lebih modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.